Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku sahobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar dari teman kita yang memiliki nama akun adalah DRS. Nah, ini sangat singkat sekali ya namanya, DRS. Artinya apa ini ya, kurang tahu lah ya. Yang penting kalau ada pertanyaan di komentar, kemudian kita bisa analisa. Nah, di situ kita akan jawab tentunya. Tetapi juga harus sabar karena banyak sekali komentar yang masuk. Semuanya saya baca. Ada yang komentarnya itu positif, ada yang negatif. Nah, itu biasa. Semuanya saya terima, nggak apa-apa lah ya. Kalau perbedaan itu harus, ya. Jadi untuk teman-teman ya, terima kasih untuk yang sudah berkomentar positif. Terima kasih juga untuk yang berkomentar negatif. Walaupun nanti otomatis itu kalau sifatnya itu kurang bagus ya, mungkin akan di-delete, dihapus otomatis oleh YouTube itu ya. Jadi bukan saya yang hapus. Nah, seperti itu ya. Jadi ya, kalau mungkin sependapat ya kita bisa pakai, tetapi kalau tidak sependapat ya mungkin kita nggak perlu untuk komentar yang negatif. Toh di situ kalau kita berpikirnya itu selalu positif, insya Allah yang timbul itu tentunya juga positif. Nah, begitu juga sebaliknya. Tapi oke lah ya, nggak apa-apa, itu hak teman-teman gitu ya. Nah, jadi teman kita Om DRS itu bertanya seperti ini. Om, murai batuku usianya 1 tahunan. Nah, setiap kali digantang masuk kategori PAUD, tapi nggak pernah jalan, cuma ngeriwi dan cuek aja. Tapi kalau tiap digantang masuk kelas dewasa kok jalan ya, sampai bongkar materi. Ya walaupun nggak masuk sih, kok bisa gitu ya Om. Nah, oke ya. Jadi murai batunya Omnya ini usianya 1 tahun. Mungkin ya, kemungkinan besar ini masih pastol ya. Walaupun juga ada untuk burung murai batu yang umur 1 tahun, dianya mungkin masih proses mabung pertama ataupun sudah selesai mabung pertama. Nah, ini tentunya kan berbeda karakter burung murai batu dari cara dia itu mengalami fase alami yaitu mabung. Nah, itu kan berbeda ya. Ini tergantung dari karakter dan juga tentunya rawatan serta cuaca yang ada di daerah teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk murai batunya itu ketika digantang itu masih masuk ya kategori PAUD. Nah, kalau di sini menyebutnya pastol gitu ya. Jadi lepas trotol. Dalam artian untuk kategori pastol itu kan tentunya dia itu usianya habis mutasi ya. Berarti dia itu belum mabung gitu ya. Nah, kalau sudah mabung berarti dia itu harusnya nggak masuk kategori sesi untuk pastol. Tetapi dalam fakta lapangan ya nggak tahu lah ya. Mungkin ada yang sebenarnya sudah mabung 1 kali, 2 kali, tetapi masih diikutkan sesi pastol. Nah, ini kan tentunya setiap EO penerapan ya untuk kategori pastol itu dilihat rata-rata itu kan dari kaki ya teman-teman ya. Untuk yang pastol itu kan biasanya dia masih basah ya, belum kering gitu ya. Tetapi untuk seberapa kering ataupun basah kaki ini juga sebenarnya yang pertama adalah karakter dia. Jadi itu timbul dari kedua orang tuanya, kemudian ditunjang dengan rawatan sebenarnya ya. Nah, itu juga menyesuaikan. Tapi ya ini
Ada juga yang penerapannya sekarang itu untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi kecurangan di situ. Maka setiap EO itu ada sesi remaja. Nah ini ya. Nah ini kan tren kan baru saja ya, belum lama ya. Kalau dulu itu nggak ada. Murai batu pastol, murai batu remaja itu nggak ada. Nah ini kan seiring perkembangan zaman sekarang diadakan sesi pastol remaja. Nah itu kan sah-sah saja ya. Bagaimana cara EO itu untuk menarik pemain penggantang ya. Jadi ketika burungnya omnya ini digantang, dibelikan tiket di murai batu yang pastol ataupun omnya menyebutnya PAUD. Nah di situ dia itu nggak jalan, dia itu ngeriwik. Dan dia itu cuman cuek aja gitu ya. Nah ini terjadi kenapa? Jadi yang berperan di situ ya tentunya nggak jauh-jauh yang namanya adalah mental. Itu yang pertama. Yang kedua emosi. Yang ketiga birahi. Yang keempat tenaga. Nggak jauh dari situ semuanya. Ya. Nah kenapa? Ketika dia itu ketemu lawan yang mungkin sampingnya itu masih pastol ataupun PAUD. Nah, di situ jadi mentalnya itu nggak akan timbul, emosinya itu nggak akan keluar, ya teman-teman ya. Karena apa? Ini mungkin terjadi, ya, karena mentalnya itu sudah cacat. Loh, kok cacat om? Wah si om ini bikin takut aja ya. Yang dikatakan mentalnya cacat ataupun emosinya itu sudah kurang bagus ya. Dan arti mungkin murai batu ini dia itu terbiasa ya, sudah terbiasa gitu ya melawan burung yang seumuran dengan dia ya. Karena entah mental ya. Nah mental itu kan antara burung murai batu satu dengan burung murai batu yang lain itu kan berbeda. Ada yang mentalnya cuma tempe, ada yang mentalnya itu baja. Nah dari situ timbul dari terah dari kedua indukannya. Itu kalau dari mental. Kemudian kalau dari emosi, nah padahal perlu diketahui untuk emosi ini sendiri itu sifatnya lama-lama itu akan menurun teman-teman ya. Jadi untuk burung murai batu yang selama dia itu masa pertumbuhan, dalam arti dia itu pastol, yang seharusnya itu dia tidak sering digantangkan, dia tidak sering ketemu lawan di gantangan itu yang mungkin tua, tidak boleh terlalu sering. Nah, karena dia ketemu lawannya dengan murai batu yang lebih tua, artinya bahwa karakternya itu musuhnya itu serem gitu ya, tua gitu ya, dia penuh tekanan. Nah, dari situ ketika dia ketemu musuh yang seumuran dengan dia, maka dia akan cuek. Dia nggak mau ngelawan, emosinya itu nggak ada. Kalaupun ada, dia nggak mau bertarung gitu ya, dia cuek. Nah itulah yang dikatakan adalah bisa mental dan emosinya itu cacat di situ. Jadi emosinya yang harusnya itu timbul dari yang rendah, kemudian sedang, kemudian tinggi, ya. Nah di situ ketika burung murai batu itu masih pastol, bolehlah ya digantangkan, tetapi ya tidak harus digedor, bertahap dahulu agar tidak terlalu cacat nantinya. Karena burung murai batu yang sekali ketika dia pastol kemudian jalan ya, dia bisa bertarung di gantangan ya. Ya pastinya dalam hati kita itu menilai burung tersebut, oh ini burung ini punya bakat, punya mental. Nah burung ini nantinya ini bisa tembus ke event tiket besar,
mungkin bisa dijual dengan harga yang mahal nantinya. Nah, dari situ kan kita sudah bisa menilai ya teman-teman ya, karena kita kenal lah ya. Ya kita dituntut harus kenal, karena kita itu pelatih dia itu atlet kita mengenal sifat dia, jati diri dia, karakter dia. Nah, dari situ kita bisa mengkategorikan dia, apakah dia itu cuman kelasnya tuh di lat beran, apakah dia itu nantinya kelas di lat presan, di event atau cup. Nah, dari situ kita bisa menganalisnya, kemudian kita bisa mengkategorikannya. Nah, kalau murai batu tersebut kita analisa dan kita simpulkan bahwa dia itu kelas event ya. Kelas event itu apa sih? Jadi dari durasi kerja, irama lagu, volume serta gaya, dia itu dapat semuanya gitu ya. Jadi ketika digantangkan, dia itu kerja dari awal, tengah dan akhir. Kemudian di situ juga lagunya keluar ya. Walaupun dia mengeluarkan lagu itu secara pendek, tetapi dia bawakan secara ngerol gitu ya. Jadi nyambung gulung-gulung gitu. Kemudian di akhir nafas dia itu ada pukulan. Itulah yang dinamakan adalah roll tembak. Nah, seperti itu ya. Oke. Udah 2 poin, ini durasi, kemudian irama lagu dapat. Kemudian yang ketiga, volume dia itu juga ada, bakatnya itu ada ya, bisa mencapai maksimal dari situ. Jadi volumenya itu bisa keras gitu ya. Nah, oke, 3 poin. Kemudian yang keempat, soundnya itu ada. Jadi gayanya itu mewah gitu ya. Untuk sekarang yang dicari juri, korlap, EO, pemain ya, itu kan tentunya gaya sujud-sujud ya. Jadi teman-teman bisa mengecek lah ya untuk murai batu yang sekarang menjadi tren, menjadi idola itu show-nya itu seperti apa sih. Nah, itu teman-teman kan bisa cek di channel apa ya, tentang lomba ya, segala macam lah ya. Atau mungkin kalian juga punya teman yang dia itu memiliki murai batu yang karakter, cara dia bawakan show-nya itu indah. Nah, kalau dari 4 poin ini sudah tercukupi, maka kita simpulkan bahwa dia itu bisa masuk event. Makanya untuk teman-teman yang memiliki murai batu yang masih pastol, alangkah baiknya bolehlah ya digantangkan, asalkan tahu waktu. Jangan setiap minggu digantangkan, atau barangkali malah 2 kali dalam 1 minggu. Nah, di situ akan berpengaruh kepada mental dan emosi dia itu ya. Ini perlu diketahui, dan ini saya senang kalau ada pertanyaan seperti ini, karena mungkin dari teman-teman itu sudah banyak sekali yang melirik untuk sesi pastol ini sendiri. Jadi untuk kita mengantisipasi, jadi eman-eman lah ya. Sayang kalau dia sudah punya bakat, tetapi karena kita terlalu senang, terlalu nafsu untuk terus menggantangkan, nah di situ akan cacat mental. Jadi dia itu nggak akan mau lawan kalau tidak ketemu dengan musuh yang tekanannya itu tidak terlalu tinggi. Nah, untuk mental yang bagus, emosi yang bagus ya, itu tentunya kan tekanan berapapun intensitasnya, dia itu mau ngelawan gitu ya. Entah itu dia di samping kanan kiri depan belakang, dia itu ditekan cuman nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kejam. Nah, dia itu mau ngelawan. Nah, itulah yang mental kemudian emosi itu bagus, tidak cacat ya. Nah, ini adalah salah satu rawatan ataupun kita itu terlalu sering menggantangkan dia. Jadi emosi itu sifatnya itu akan semakin menurun ya. Bagaimana agar kita itu bisa menaikkan emosi setelah mental ini tadi yang sudah menurun? Ya tentunya kita tugas utama adalah membesarkan dia. Nah,
Bagaimana cara membentuk mental kita sudah bahas di video sebelumnya dan tidak dibahas lagi di sini agar tidak kepanjangan gitu ya. Nah, kemudian omnya juga berkomentar, tapi kalau tiap digantang masuk kelas dewasa kok jalan ya sampai bongkar materi. Ya walaupun nggak masuk sih, kok bisa gitu ya om? Nah itu tadi ya. Jadi mulai sekarang kita buka wawasan kita perluas pemahaman kita bahwa pastol itu bukan masanya dia itu harus digedor untuk terus bertarung. Kalau seandainya kita tahu kualitas burung itu ada, bakatnya tuh sudah ada, maka kita harus di situ bisa menyesuaikan ya, agar dia awet ya. Jadi selain burung yang sudah cacat mental seperti ini, ketika dia itu ketemu lawan yang dia dapat tekanan dengan intensitas tinggi, dia mau lawan ya. Nah, pada suatu saat nanti akan ketemu dengan musuh ya. Ketika dia itu ya, mungkin ketemu pas samping kanan kiri depan belakangnya itu dia tidak dapat tekanan terlalu tinggi, maka dia itu akan nakal sekali, nampar kanan kiri jeruji. Itu menandakan apa? Dia itu nggak mau melayani gempuran, dia nggak mau melayani persaingan dalam hal kejauhan. Dia ingin berantem secara fisik. Nah itu adalah salah satu dari emosi secara mental ini nggak stabil. Nah oke ya, jadi untuk omnya ya, untuk sekarang ya mungkin ini efek dari mungkin ya itu mungkin sebelumnya sudah digantang, mungkin terlalu sering. Nah kalau tidak, ini memang sudah karakter ya. Oh iya om, ini sebelumnya saya belum gantang gitu om, tapi nyataannya seperti ini gitu ya. Nah ini adalah salah satu karakter burung murai batu yang ketika emosinya itu tidak muncul dikarenakan ya musuhnya tidak terlalu menekan. Jadi karakter burung seperti ini tentunya dia itu berharap dia itu harus ditempelkan ataupun disandingkan dengan murai batu yang memiliki tekanan yang tinggi. Jadi yang mana omnya? Kira-kira apakah dulu itu sering digantangkan ataupun tidak? Ya kalaupun tidak ya berarti ini sudah bawaan dari dia, bahwa emosinya itu terbentuk yang saat ini dia itu tidak akan muncul ketika berhadapan dengan murai batu yang seumuran dia. Tetapi emosi serta mentalnya itu akan timbul ketika dia itu ketemu lawan yang usianya lebih tua, yang tekanannya itu lebih tinggi. Nah, paling tidak untuk solusinya ya om ya. Jadi besarkan dulu hatinya, kepribadian dia gitu ya. Jati dirinya itu dibesarkan. Dengan cara apa? Ya di rumah itu kalau bisa disendirikan. Jangan ada murai batu yang lain, apalagi murai batu yang lebih tua ataupun trotol. Nah itu jangan. Pokoknya intinya dia itu disendirikan. Ya, kemudian untuk pemasteran juga menyesuaikan. Kalau dia itu dimasteri untuk burung-burung yang kecil bodinya, dia itu tidak ngelawan, tidak gacor seharian ya boleh. Diperlihatkan boleh, dikerodong juga boleh. Intinya jangan sampai dia itu gacor seharian, jangan sampai dia itu emosi seharian. Nah seperti itu ya om ya. Intinya besarkan hati dia agar dia itu lebih percaya diri ya. Jadikan dia itu penguasa paling tidak di rumah omnya, di wilayah tersebut itu jadikan dia itu penguasanya di situ. Jangan ada murai batu yang lain. Dan dari situ dia akan merasa pede, dia akan merasa jati dirinya itu ada, dia merasa penguasa di situ, nggak ada yang lain. Nah, ketika nantinya di gantangan, nah di situ berarti dia itu akan merasa bahwa ini ternyata ada musuh dan saya harus melawan. Nah, mungkin dari situ
Kalau rasa pedenya itu sudah terbentuk, maka ketika dia walaupun ketemu dengan musuh yang seumuran dia mau lawan. Nah, dari situ bisa omnya dicari apakah termasuk kategori yang mana. Nah, kalau bisa diperbaiki ya perbaiki dia. Jadi intinya bahwa emosi agar tidak cacat, mental agar tidak cacat, itu munculnya itu harus bertahap, tidak langsung ekstrim. Nah, oke ya. Mungkin pembahasan kali ini cukup itu dulu. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.